Kisah iblis mengaku Tuhan. Tersebutlah seorang ulama yang bernama Ahmad bin Nazar. Kunyah beliau Abu Maisoroh Al-Qayruwani, salah seorang ulama bermazhab Maliki. Beliau dikenal sebagai Faqihul Maghrib, sosok yang dikenal doanya mustajab. Seorang ulama yang seimbang antara ilmu dan amal. Hampir setiap malam beliau menghatamkan Al-Quran dalam sholat tahajud di masjidnya. Beliau pernah diminta oleh Gubernur Al-Mansur bin Ismail untuk menjabat sebagai qadhi untuk daerah Qayruwan, namun beliau tidak bersedia menerimanya. Beliau wafat di tahun 338 Hijriah. Ada satu kejadian menarik tentang beliau. Di sela beliau sedang tahajud, tiba-tiba muncul cahaya sangat terang dari tembok masjid. Cahaya itu mengatakan dengan lantang, "Engkau telah memenuhi wajahku, akulah Tuhanmu." Apa yang bisa kita bayangkan ketika kita mengalami kejadian semacam ini? Ya, kita sepakat akan merasa sangat bangga. Kita akan merasa telah mencapai puncak beribadah. Allah telah menampakkan dirinya, berarti saya sudah mencapai derajat hakikat. Atau kita akan meminta banyak hal, mumpung ketemu langsung dengan Allah. Ya Allah, berikan aku banyak harta, rumah mewah, mobil mewah. Ya Allah, aku minta karomah agar bisa menolong hamba-Mu yang sakit. Ya Allah, jadikan dia pasangan hidupku. Ya Allah, luaskan rizkiku, mudahkan urusanku, mudahkan aku untuk meraih cita-citaku, dan seabrek permintaan lainnya yang menunjukkan betapa tamaknya kita dengan dunia. Hampir bisa dipastikan, orang yang mengalami kejadian semacam ini, esok harinya akan segera membuka praktik pengobatan alternatif suwuk karena merasa punya karomah. Tapi tidak demikian yang dilakukan sang imam. Ulama yang mulia ini memahami hal yang berbeda, yang mendapat petunjuk Allah melalui ilmu agama yang beliau pahami. Apa yang beliau lakukan? Ternyata Imam Ahmad bin Nazar ini meludahi cahaya yang menampakkan wajahnya ini dan mengatakan, "Pergilah wahai makhluk terlaknat." Tiba-tiba cahaya itu padam. Beliau memahami ini tipuan setan, agar orang menjadi ujub dalam beribadah. Selanjutnya, dia mengaku telah mencapai puncaknya nirwana ibadah, derajat makrifat atau hakikat. Selanjutnya, dia meninggalkan ibadah sama sekali.